warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak-anak belajar tema 2 subtema 1 Bahasa Indonesia tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Jadi, dongeng itu ceritanya tidak nyata ya anak-anak. Nah, di dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam dongeng. Kedua yaitu latar. Latar merupakan tempat terjadinya peristiwa. Bisa di rumah, hutan, pantai, gunung, dan yang lainnya. Dan juga ada latar waktu. Latar waktu menunjukkan kapan terjadinya. Bisa pagi, siang, sore, dan malam. Yang ketiga yaitu watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Jadi di dalam dongeng itu terdapat tokoh-tokohnya yang memiliki sifat-sifat. Yang A, protagonis. Ini merupakan tokoh yang baik. Yang B, antagonis. Merupakan tokoh yang jahat. Yang C, tritagonis. Merupakan tokoh pembantu. Baik untuk tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam dongeng. Ada alur maju, alur mundur. Yang kelima, pesan atau amanat. Pesan atau amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca yang bersifat baik. Jadi, setiap cerita itu memiliki pesan atau amanat untuk para pembacanya. Selanjutnya ada contoh dongeng yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah ini sifatnya antagonis, sedangkan bawang putih ini sifatnya protagonis. Yang kedua yaitu Malin Kundang. Yang ketiga Tangkuban Perahu. Yang keempat ada Lutung Kasarung. Yang kelima ada asal-usul Candi Prambanan. Dan masih banyak lagi contoh dongeng di Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya, asal-usul Candi Prambanan, asal-usul Banyuwangi, ada juga asal-usul Candi Borobudur. Yang kedua yaitu fabel. Fabel merupakan dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya ada kancil dan kura-kura. Yang ketiga ada hikayat. Hikayat merupakan dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya Pangeran Diponegoro, Insinyur Soekarno, bisa juga Bung Hatta. Yang keempat ada myth, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Begitu ya anak-anak? Nah, di sini sudah ada contoh dongeng pohon pepaya dan pohon kelapa. Kita baca bersama-sama ya. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu
Akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam, Pepaya? Apa kelebihanmu?" Pepaya menghela nafas. Ia lalu berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan." Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf pada pepaya. Nah, dari cerita tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Ayo, tadi siapa? Ya, jawabannya yaitu pohon kelapa dan pohon pepaya. Pertanyaan yang kedua, di manakah dongeng tersebut terjadi? Yang dimaksudkan adalah latar tempat. Jawabannya yaitu di kebun milik raja. Yang ketiga, pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Jawabannya, kita tidak boleh sombong dari apa yang kita miliki, karena makhluk Allah memiliki kelebihan masing-masing. Jadi, tadi kan pohon kelapa menyombongkan dirinya bahwa tubuhnya yang paling hebat, yang paling bermanfaat. Padahal pepaya pun juga punya kelebihan. Nah, kita tidak boleh menyombongkan diri ya anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan tentang dongeng. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.